Dan saya akan khotbah tentang Tuhan ada di masa depan. Katakan, Tuhan ada di masa depanku. Salah satu kekhawatiran dalam hidup manusia adalah soal masa depan. Karena masa depan adalah suatu hal yang tidak bisa kita yang menentukan. Amin. Dalam firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat yang pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi besok, bahkan nanti malam. Karena itulah kita harus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Dan karena kekhawatiran akan masa depan inilah, seringkali orang cenderung punya ketertarikan kepada okultisme, perdukunan, ramalan. Karena pengen tahu apa sih yang ada di masa depan. Orang cenderung tanya horoskop, show, bintang, apapun. Karena kita pengen tahu apa yang menanti kita di masa depan. Padahal kita harus berharap Tuhan untuk masa depan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan pasti tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 27, kita baca sama-sama. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Kekhawatiran kita itu enggak ada gunanya. Amin. Kekhawatiran kita enggak nolong kita. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Yesus juga berkata dalam Matius 6 ayat 34, kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus memperingatkan kita untuk gak usah khawatir tentang hari besok, bicara soal masa depan. Bukan berarti kita gak perlu bekerja, kita gak perlu menabung. No, kalau Anda baca dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, dibilang gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apalagi baca ayat ini orang tambah mikir, Yesus bilang jangan khawatir tentang hari besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Terus Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Waduh, kita disuruh tidur aja. Santai-santai aja. Enggak gitu. Apa yang Yesus ajarkan adalah begini. Lakukan yang terbaik. Bekerjalah sungguh-sungguh. Tapi enggak perlu stres, enggak perlu ngoyo. Percayalah bahwa berkat itu disediakan Tuhan.